Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin dan para remaja jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safatul Tafasir. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih pada ayat yang ke-200 53 lanjutan daripada ayatnya, yaitu wala falau sya'allahu ma tanaza'u. Itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan malam satu yang lalu kita sudah membaca sebagian daripada ayat yang ke-253 dalam kitab Safatul Tafasir ini. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Lanjutan ayat yang sudah kita baca, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walau sya'allahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kalau istilah bahasa kitanya, kalau Allah punya mau, kalau Allah pengen, bahasa kitanya itu, maqtatalal, maka tidak akan terjadi apa? Pembunuhan, allazina min ba'dihim,
terhadap orang-orang yang datang setelah mereka. Ya. Jadi seandainya kalau Allah pengen nih, Allah punya mau, ya, nggak akan terjadi ya pembunuhan, nggak akan terjadi pertempuran. Itu Allah bisa nggak? Bisa aja. Ya. Ya kayak sedang terjadi di ya negara Palestina. Ya, terhadap pembantaian yang dilakukan oleh orang Zionis Israel laknatullah alaih. Ya, itu kalau Allah pengen ya berhentiin dalam hitungan detik bisa gak? Bisa banget. Ya, karena tidak ada ya yang akan mampu untuk apa? Ya, melawan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti ini juga. Ya. Itu kan ya mereka tuh orang-orang Bani Israel ya setelah datang berbagai ya beberapa orang nabi ya ataupun rasul yang Allah utus kepada mereka ya mereka tetap aja apa masih melakukan saling bunuh membunuh ya nah tapi kalau Allah punya mau ya nggak akan terjadi pembunuhan atau pertempuran di antara mereka ya gampang aja tuh ya mimba dimaja'atuhumul bayinat ya setelah datang kepada mereka itu apa al bayinat apa itu al bayinat bukti-bukti ya argumen-argumen ya dalil-dalil dalil yang mana tuh dalil yang menunjukkan betapa ya para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka itu diberikan sesuatu kelebihan yang namanya apa mukjizat ya kan ya kayak kemarin tuh salah seorang di antara rasul yang Allah utus kepada mereka namanya Nabi Allah Musa alaihi salam ya itu kan Allah berikan kelebihan apa bisa berbicara langsung kepada Allah wa kallamallahu Musa taklima kan udah disebutin tuh ya ada juga yang namanya seorang nabi mendapatkan gelar bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya ya ada juga seorang nabi yang mampu apa ya menyembuhkan orang yang punya penyakit buta menyembuhkan orang yang apa itu punya penyakit kusta bahkan mampu juga untuk menyembuhkan apa menghidupkan orang yang sudah mati ya itu kan suatu al-bayyinat tuh ya itu suatu bukti ataupun argumen yang Allah sudah tunjukkan kepada mereka yang seharusnya mereka itu apa mau beriman dan tidak terjadi persengketaan di antara kelompok antara mereka masing-masing ya tapi nyatanya tetap gak terjadi terjadi ya kenapa ya karena ini nanti ada penjelasannya kenapa kok sampai terjadi tetap ya saling bunuh membunuh di antara mereka nah kita lihat penafsirannya ai lau aradallahu ya yaitu seandainya Allah ingin maqtatalal alladzina ja'u min ba'dir rusul ya tidak terjadinya pembunuhan di antara umat ya orang-orang yang datang setelah Allah utus rasul ya tuh mim ba'di al-hujaj al-bahirah ya setelah adanya argumen ataupun dalil yang sangat nyata wal barahin as-sati'ah ya tuh bukti-bukti yang nampak tuh ya allati ja'atuhum biha rusuluhum setelah datang kepada mereka ya nah itu bisa saja ya mereka tidak akan terjadi saling bunuh membunuh ya kenapa karena bukti argumen dalil sudah Allah perlihatkan di hadapan mereka secara langsung ya bukan nggak kelihatan ya tapi apa yang terjadi mereka juga tetap masih apa tidak mau beriman kepada para nabi ataupun para rasul yang Allah utus kepada mereka atau untuk mereka ya nah itu makanya apa ya ini ya sesuatu yang apa ya yang sangat disayangkan ya ibarat kata kurang bukti apa lagi sih ya
yang belum aku perlihatkan, yang belum aku tunjukkan ya terhadap para rasul yang aku utus untuk kalian. Ya, apa yang kalian nggak bisa, apa yang kalian belum pernah tahu, ya setelah aku utus para nabi dan rasul, aku perlihatkan langsung di hadapan mata kepala kalian sendiri. Ya, tapi tetap aja masih apa? Masih ya berselisih ataupun masih terjadinya apa? Saling bunuh membunuh di antara mereka, ya itu. Falau sya'allahu ma tanaza'u walahtalafu wala tuqatilu, ya. Seandainya Allah menghendaki, ya, ma tanaza'u, tidak akan terjadi perselisihan, walahtalafu, tidak akan terjadi perbedaan, wala tuqatilu, dan juga tidak akan terjadi apa? Bunuh membunuh, ya, saling bunuh membunuh, wala ja'alahum muttafiqina ala itba'ir rusul, ya mereka akan dijadikan orang-orang yang mau mengikuti para rasul ataupun para nabi yang Allah utus kepada mereka. Tuh, ya, gampang. Ya, gampang saja tuh. Ya, dalam sekejap ya Allah bisa berbuat apa saja. Ya. Nah, kan Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Yasin, Allah katakan iza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah menginginkan sesuatu cukup Allah katakan apa? Kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Ya, tuh. Kata Allah, "Hei, berhenti lu." Ya, pasukan Israel yang membantai saudara-saudara orang Islam yang ada di Palestina, berhenti gak? Berhenti. Ya, di sini bukan berarti Allah tidak melihat, ya. Di sini bukan berarti Allah membiarkan terjadinya ya kemunkaran di atas bumi Allah, bukan Allah membiarkan, tapi Allah sudah katakan wala tahsabannallazi, ya tuh, dan janganlah kalian mengira, ya tuh, bahwasanya Allah itu ghafil, lalai, ya terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun musuh-musuh Allah. Ya, akan tetapi apa? Innama yuakhiruhum, akan tetapi Allah tunda aja. Ya, Allah kasih kesempatan. Ya, Allah kasih apa? Ya, jenjang waktu agar mereka apa? Mau berpikir dan mau bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu makanya ya bukan berarti Allah nggak tahu, bukan berarti Allah cuekin. Ya, orang-orang kan berpikir kok didiemin aja tuh ya. Ya, pembantaian saudara-saudara kita di Palestina ya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya yang ada di Israel itu, ya kan kesian tuh, anak-anak terbunuh udah ribuan, ya kaum wanita terbunuh, orang-orang yang apa tuh sipil yang mereka tidak bersalah banyak terbunuh, ya. Ya bukan berarti Allah tidak lihat, bukan berarti Allah membiarkan, bukan. Tapi yang pasti di balik itu ada apa? Ada hikmah yang akan Allah berikan kepada mereka. Ya, kenapa? Karena disitulah Allah akan melihat sejauh mana perjuangan, ya pengorbanan orang-orang Palestina untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jangan jauh-jauh lah. Kalau kita bisa melihat tuh, ya betapa ya apa namanya para ya orang-orang terdahulu yang mereka disiksa itu, ya seperti Masitoh beserta keluarganya kan nggak tanggung-tanggung tuh mereka diapain tuh, direbus ya dalam api ya atas apa namanya tuh, ya kalau kita bilang kenceng ya, koali yang bergejolak, ya ya dalam rangka untuk mempertahankan iman mereka itu mereka tidak goyah, ya cukup apa yang ya mereka yakini bilang hanya Allah Allah Allah. Ya secara zahir memang kita lihat sakit, ya secara zahir memang kita lihat menyakitkan, tapi apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, yakin tidak merasa sakit pun sedikit yang mereka rasakan. Kenapa? Di hadapan mereka ya Allah sudah sediakan berupa apa? Jannah, ya surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Ya, Allah juga katakan dalam Al-Qur'an wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Ya, janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh dalam berperang ataupun berjuang jalan Allah itu mereka mati. Ya, akan tapi apa? Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun.
Akan tetapi mereka itu apa? Hidup ya di sisi Allah penuh dengan apa? Penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya, sekali lagi saya katakan secara zahir memang kita lihat sangat-sangat menyedihkan. Ya, orang lagi sholat di masjid, masjidnya dibom. Ya, ada yang hancur tuh perutnya sampai keluar semua isi perutnya. Ya, ada yang sampai belah dua tuh dadanya, badannya itu. Ya, ada yang kakinya hilang, ada yang palanya, ya Allah. Ya, secara zahir memang sangat menyedihkan. Ya, tapi ketahuilah Allah punya kuasa di situ. Ya, enggak akan mungkin Allah memberikan suatu apa namanya? Ya, yang tidak enak ya ataupun sesuatu yang menyakitkan ya kepada seorang hamba yang mereka itu benar-benar mempertahankan keimanan atau akidah mereka dalam rangka apa? Keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini pun ya terjadi ya sebelum ya sekarang yang terjadi zaman dahulu pun sudah terjadi dan ini pun dialami oleh para nabi dan rasul yang Allah utus kepada kaum-kaum mereka. Tuh ya. Tuh, baik. Kama anna rusul muttafiquna ala kalimatil haq. Ya, sebagaimana para rasul itu muttafiqun, ya, mereka meyakini ya ala kalimatil haq terhadap suatu kalimat yang hak, ya, terhadap suatu ajakan yang benar, ya, itu. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Ya, akan tetapi ikhtalafu, ya, mereka terjadi apa? Perselisihan. Ya, mereka terjadi apa? Ya, perbedaan pendapat. Ya, wa minhum man aman. Di antara mereka ada yang mau beriman. Ya, wa minhum man kafar. Dan sebagian di antara mereka juga apa? Kafir. Ya. Tuh. Jadi memang suatu hal yang merupakan apa istilahnya itu ya. Ya, suatu hukum alam dan sunnatullah. Ya, itu pastilah enggak semua apa yang kita inginkan itu ya itu tercapai ya seperti Allah saja mengutus para nabi dan rasul ya itu banyak cobaan ataupun tantangan yang dihadapi oleh para rasul yang Allah utus kepada mereka ya jangan jauh-jauh contohnya saja Nabi Allah Nuh alaihi salam beliau berdakwah selama 950 tahun ya tuh yang ikut dengan Nabi Nuh cuma berapa jamaahnya itu cuma 70 orang. Bayangin 950 tahun yang ikut mau ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh cuma berapa? Ya, 70 orang. Bayangkan. Ya, betapa ya waktu yang sangat lama kalau menurut akal kita ngapain ya Nabi Nuh capek-capek dakwah kalau hanya sekedar segitu orang yang mau ikut, ya. Tapi di balik itu para nabi yang Allah utus tentunya mereka bukan orang sembarangan. Ya, mereka adalah para makhluk Allah yang merupakan makhluk pilihan Allah. Ya, nggak mungkin Allah salah pilih untuk menjadikan nabi dan rasul, nggak mungkin. Ya, kenapa Allah pilih Nabi Nuh? Karena Allah telah uji, ya, Allah telah tanamkan kesabaran yang sangat mantap di dalam hati, ya, para nabi yang Allah akan utus kepada kaum-kaum mereka itu. Ya, makanya nggak aneh, ya, begitu banyak cobaan ataupun ujian. Ya, kan saya katakan ujian yang dihadapi oleh para nabi itu jauh lebih dahsyat ketimbang ujian yang kita hadapi. Ya, itu belum ada apa-apanya tuh. Ya, kalau boleh saya katakan baru 1/70 hanya. Ya, 1/70 dari ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu. Kita belum ada apanya, belum ada apa-apanya. Ya, tapi mereka begitu apa? Begitu sabar, ya, tuh. Ay walakinallaha lam yasha hidayatahum. Ya, akan tetapi Allah belum menghendaki hidayah untuk mereka. Tuh, lihat. Kalau Allah belum menghendaki memberikan hidayah kepada siapa saja, nggak akan ada yang namanya hidayah. Ya, jangankan kita Pak manusia biasa, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau begitu cinta kepada pamannya yang bernama siapa? Abu Talib apa Abdul Muthalib? Abu Talib, Abdul Muthalib, ya, itu pamannya itu. Ya, ketika Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada pamanku,
Ya, langsung turun ayat kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, kata Allah itu. Ya, hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau hendaki. Ya, kepada siapa saja yang engkau pengen, enggak bisa. Ya, tapi apa? Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan menghendaki kepada siapa tuh seorang akan mendapatkan apa? Diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu nabi. Ya, nabi yang menjadi kekasih Allah. Ya, minta gitu aja tuh. Kalau Allah bilang enggak. Ya, tuh, apalagi kita hanya sekedar orang biasa-biasa. Ya, makanya enggak heran, ya. Makanya dikatakan yang namanya hidayah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak ternilai harganya. Ya, tuh, sampai-sampai apa? Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, la an yahdiyallahu rajulan wahidan khairun min apa? Ya, khairun apa itu? Apa itu? Hadisnya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, satu orang saja Allah berikan hidayah, kata Nabi itu. Ya, itu lebih baik daripada apa? Minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik daripada dunia yang ada beserta isinya. Itu satu orang. Ya, makanya yang namanya hidayah kan pada hakikatnya itu hidayah udah ada belum? Udah ada. Ya, tapi bagaimana kita mau menjemput hidayah itu apa tidaknya? Ya, kita nggak bisa nungguin hidayah itu datang, nggak bisa. Ya, ibarat kata kita harus jemput bola. Ya, rezeki aja demikian. Rezeki kita udah ada belum? Udah ada. Ya, rezeki si A, rezeki si B, rezeki si C udah ada belum? Udah ada. Ya, tapi jangan mimpi kita akan datang rezeki sendiri. Ya, atau rezeki mendatangi kita. Ya, kita lihat nanti Allah bakal datangin rezeki dengan cara apa? Dengan cara tuh kita berusaha. Ya. Nah, begitu juga hidayah yang suatu hal yang tidak gampang dan tidak mudah orang untuk mendapatkannya. Ya, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan seorang pun siapapun mendapatkan apa? Hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini nih, ya, kurang apa coba? Ya, bukti sudah jelas. Ya, argumen, dalil sudah sangat apa itu? Nampak di hadapan mereka. Kenapa Allah nggak kasih hidayah? Ya karena itu, ya, mereka itu masih memiliki hati yang apa tuh? Hati yang keras, ya, sehingga sulit untuk menerima apa? Ya, kebaikan-kebaikan yang ada tuh, ya. Baik. Sebabnya apa? Allah tidak menghendaki hidayah kepada mereka. Bisa babi ikhtilafihim fiddin. Ya, disebabkan karena adanya perbedaan, ya, itu apa? Ya, di antara agama mereka itu. Ya, karena tadi kan ada sebagian mereka wa minhum man amana wa minhum man kafar. Ya, sebagian mau beriman, sebagian mau apa? Ya, kafir. Ya, nggak mungkin dong masa semuanya dikasih hidayah. Ya, yang pasti Allah akan berikan hidayah kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Baik. Wa tasyaub mazahibuhum, ya, wa ahwaahum, ya, tasyaub mazahibahum. Ya, tuh berpecah belah dalam mazhab. Apa itu mazhab? Ya, apa namanya? Ikutan mereka. Ya. Nah, kita aja nih, Pak, ya, di negara kita kan Indonesia atau di dunia itu mazhab yang terkenal ada berapa ya? Ya, yang paling besar kan ada 4. Ya, mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ya, ini 4 mazhab besar aja ini, ya, buat orang yang kurang ataupun belum banyak wawasan tentang pengetahuan mazhab yang ada, ya, itu akan timbul yang namanya apa? Menyalahkan salah satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Ya, tuh. Ada nanti timbul namanya apa tuh? Fanatik mazhab. Ya. Ya, ta'assub mazhab. Ya. Boleh gak kita fanatik mazhab? Nggak boleh. Ya. Jangan mentang-mentang kita orang Indonesia mazhab Syafi'i, ya, ketika ada orang lain ala mazhab Imam Hanafi,
ya, bermazhab Hanafi, wa ala mazhab Hambali, ya, bermazhab Imam Hambali, kita anggap ibadah yang mereka kerjain kita bilang salah, nggak boleh. Ya, tuh. Tetap para a'immatul mazahib, imam-imam mazhab mereka berbeda pendapat juga, mereka masing-masing punya apa? Punya argumen. Ya, mereka punya dalil. Ya, perbedaan pendapat dalam suatu hukum yang merupakan furu, cabang, itu suatu hal yang biasa. Ya, mereka berbeda pendapat bukan pada masalah-masalah yang pokok, bukan. Ya, kalau masalah yang pokok nggak boleh ya diperdebatkan meskipun mereka ahli dalam ilmu fikih. Ya, nggak ada di antara mazhab yang empat ada yang bilang kalau sholat 5 waktu itu nggak wajib. Ada nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada. Atau ada mungkin di antara mazhab yang lain dia bilang, oh sholat zuhur boleh 3 rakaat. Ada? Nggak ada. Ya, itu hukumnya itu sudah qot'i. Apa qot'i itu? Sudah tetap, nggak boleh ada perbedaan. Ya, karena itu adalah merupakan apa? Hukum yang qot'i, yang sudah langsung datang dari Allah melalui Rasul untuk diapain? Dipraktekkan atau diterapkan. Tuh. Ya, sholat 5 waktu. Mazhab Imam Hambali boleh loh, sholat cuma 3 waktu kalau dalam musafir, benar? Nggak ada. Ya, tuh. Oh boleh sholat zuhur jadi 4 menurut jadi 2 menurut mazhab Imam Malik, 2 aja katanya. Meskipun kita nggak kemana-mana, benar? Agak boleh 2 kalau kita dalam keadaan musafir, kita kosor namanya, ya. Nah kita mau gabung tuh antara zuhur dengan asar, ya. Zuhur kita asar kita gabung dengan zuhur, namanya jamak, dan namanya jamak takdim. Ya, zuhur kita tunda, kita kerjain di waktu asar, namanya jamak takhir, kan begitu. Ya. Nah, kalau itu kan furu namanya itu. Ya. Nah, itu boleh mereka beda pendapat. Ya. Contohnya Imam Syafi'i mengatakan orang dikatakan udah terhitung musafir saat orang itu sudah menempuh perjalanan kurang lebih 83 kilometer. Contohnya, ya. Tapi Imam Hanafi bilang yang namanya musafir nggak perlu jalan jauh-jauh. Ya, selangkah dua langkah dia pindah dari satu tempat ke tempat lain sudah dibilang apa? Musafir. Tuh. Ya, bapak nih dari rumah jalan ke masjid, itu musafir pak. Ya, boleh jamak gak? Boleh, kata Imam Hanafi. Ya, tuh, boleh jamak, boleh. Ya, maghrib sama isya, tapi ngapain? Ya, itu. Jalan ke Ariyat, itu musafir. Ya, kenapa? Karena beberapa langkah pun kita melangkah, itu sudah dikatakan musafir menurut para pendapat ulama fikih selain Imam Syafi'i. Ya, tapi kan Imam Syafi'i punya ketentuan. Ya, harus sekian kilometer. Ya, dan orang yang musafir juga ketentuannya dia boleh menjamak, boleh mengkosor ketika ya perjalanannya itu bukan maksiat. Ya, kalau maksiat boleh gak? Nggak boleh. Ya, musafir 1000 kilometer tujuannya untuk nonton konser Lady Gaga contohnya. Nah, itu boleh gak? Dikosor? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena perjalanan itu adalah suatu perjalanan tujuannya maksiat itu. Ya. Kalau perjalanan dalam rangka kita untuk melihat kebesaran Allah, ya, untuk healing, ya, jalan-jalan, ya. Kalau orang kita bilang tur, ya, piknik kalau bahasa Betawinya ya, piknik. Itu kan melihat apa kebesaran Allah. Nah, itu boleh memang diperbolehkan kita untuk menjamak ataupun mengqashar salat tuh, ya. Itu perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masalah-masalah yang cabang, bukan yang pokok. Ya, kalau yang pokok nggak boleh diperselisihkan. Ya, ini. Nah, di sini mereka nih, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka berbeda pendapat dalam masalah akidah. Padahal akidah yang benar adalah yang dibawa oleh siapa? Oleh para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Ya, nah kalau ada ajaran selain ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, berarti itu ajaran apa ya? Salah dan jangan diikuti. Ya, tuh. Ya. Meskipun tuh kita yakinin itu kan ajaran tuh dibawa oleh para sesepuh pendahulu kita, kakek nenek kita, orang-orang tua kita, jangan kita ilangin, ya. Lah kalau memang itu tidak bertentangan dengan syariat, tafadhol kita ikutin. Ya, tapi kalau itu bertentangan dengan syariat, jangan kita ikutin, bahkan wajib kita apain?
kita tinggalin. Meskipun orang-orang dulu tuh ya pendahulu kita ngapain? Ngerjain. Ya, itu yang namanya itu urf, ya, kebiasaan. Tuh, ya, tuh. Kenapa? Karena al-urf atau kebiasaan itu bisa menjadi hukum, dijadikan sebagai suatu hukum kalau apa? Idza lam yukhalifus syar'i. Ya, kalau tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau dia bertentangan bukan hanya harus tapi wajib untuk kita apain? Kita tinggalin. Tuh, ya. Nah, mereka nih orang Bani Israel lebih berpegang teguh kepada apa yang diyakini oleh para pendahulu mereka. Ya, mereka anggap yang dulu pasti udah benar. Ya, padahal kan belum tentu. Ya. Nah, dulu sebelum Nabi diutus menjadi nabi dan rasul, ya, ada satu zaman, namanya zaman apa itu? Jahiliyah. Ya. Itu kan lebih dulu zaman jahiliyah. Ya, apakah itu jahiliyah benar? Tidak benar. Meskipun dia datang lebih dulu, ya. Jadi, ya, suatu hukum itu ya tidak dipastikan sesuatu yang datang lebih dulu dipastikan itu kebenarannya. Ya, tapi yang dipastikan adalah siapa yang membawa dan dari siapa hukum itu didatangkan. Ya, kalau datang dari para rasul, para nabi yang Allah utus, yakin itu adalah suatu apa? Hukum ataupun ajaran yang wajib kita apain? Kita benarkan dan kita ikuti, ya, itu. Baik. Wa ahwa'ahum, ya, bahkan mereka mengikuti apa? Ahwa'ahum. Apa itu ahwa? Hawa nafsu mereka. Ya, yang mereka kedepankan adalah nafsu, bukan masalah apa? Ya, keyakinan, bukan iman. Ya, jadi yang namanya nafsu kan Allah sudah katakan innan nafsala ammaratun bisu. Ya, yang namanya nafsu itu cenderung ngapain? Ya, la ammaratun bisu, ngajak untuk melakukan apa? Ya, suatu kemaksiatan. Ya, itu. Jadi apa yang ada dalam diri kita nafsu yang ada nih, Pak? Ya, itu sebenarnya memang apa sih? Setan udah ngendaliin. Ya. Tapi ada yang Allah bisa selamatin. Siapa itu? Illa ma rahima rabbi, kata Allah. Ya, kecuali bagi hamba-hambanya yang Allah kasihi. Ya, bagi hamba-hambanya yang Allah sayang, itulah yang Allah lindungi, tidak akan terkena dengan tipu daya, bisikan rayuan syaitan. Nauzubillah min zalik. Tuh, ya. Baik. Faminhum man sabata 'alal iman. Ya, sebagian mereka ya, itu tetap pada keyakinan atau keimanan yang mereka miliki. Ya, bahkan dengan adanya bukti, ya, argumen, dalil berupa mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, mereka tambah yakin. Ya, oh benar nih. Ya, ada Nabi Isa diutus sama Allah. Orang mati bisa dihidupin. Ya, selama ini belum ada tuh para ahli sihir yang bisa ngidupin orang yang sudah mati. Ya, ada seorang Bani Israel dulu punya penyakit apa tuh? Buta. Udah puluhan tahun nggak sembuh-sembuh. Ya, tapi ketika Nabi Allah Isa Allah utus bisa diapain? Bisa disembuhin. Ya, ada orang Bani Israel ketika itu punya penyakit kusta yang sangat menjijikkan. Ya, udah puluhan tahun nggak sembuh-sembuh. Tabib yang mana saja, ahli sihir yang mana saja sudah dipanggil, nggak bisa menyembuhin. Tapi dengan kehadiran Nabi Isa Allah utus bisa ngapain? Bisa menyembuhkan tuh penyakit-penyakit. Ya, ada lagi perselisihan. Ya, ada orang saling bunuh membunuh, nggak tahu siapa yang mulai ngebunuh nih. Ya, mereka saling salah menyalahkan. Ya, masing-masing kelompok mereka apa? Menyalahkan satu dengan kelompok yang lainnya. Ya, kata Allah, udah lo diem. Ntar gue utus Nabi Isa untuk mengetahui siapa sebenarnya si pembunuh yang mulai bunuh duluan. Ya, akhirnya Allah kasih berupa apa tuh? Mukjizat yang belum pernah Allah kasih kepada makhluk siapa saja. Ya, sebelum Nabi Isa alaihi salam. Tuh, itu kan bukti namanya. Wa minhum man am. Ya, mereka tambah beriman. Wa minhum man kafar. Ya, ada sebagian mereka juga apa tuh? Ya, justru tambah apa? Ya, man hada wa kafar. Ya, tambah had. Mereka itu apa hadnya? Ya, tambah menyimpang, bahkan mereka kafir kepada para nabi dan rasul yang Allah utus. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat diapain? Sangat-sangat disayangkan, ya. Itu. Baik. Walau sya'allahu maktatalu, dan seandainya Allah menghendaki maktatalu, ya, tidak akan terjadi pembunuhan di antara mereka.
Walakinallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya melakukan atau berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ya. Karena sesuatu yang terjadi, Pak, itu keinginan Allah, bukan keinginan kita. Ya. Seperti kita minta rezeki banyak, minta rezeki yang halal, yang berkah banyak, ya, itu Allah kasih rezeki kepada kita berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kepuasan kita. Ya, karena Allah tahu kalau yang namanya manusia itu dikasih rezeki kayak apa juga nggak bakal puas. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat untuk memuaskan. Ya, sebanyak apapun rezeki yang Allah kasih pasti bakal dibilang apa? Kurang. Ya, sebanyak apa tuh dia udah apa namanya punya jabatan, pasti dia ingin mencari jabatan yang lebih apa? Yang lebih tinggi. Ya, tuh. Begitu juga orang yang cinta kepada ilmu. Ya, semakin dia tuh pengen jadi orang alim, semakin apa? Semakin giat, semakin sungguh-sungguh dia itu belajar. Ya, karena dia sadar, ya, firman Allah katakan wa fauqa kulli ilmin alim. Ya, di setiap orang alim pasti ada yang lebih alim. Ya, ini orang pintar, ada yang lebih pintar. Ya, ini orang pintar, ada yang pintar banget. Ya, orang pintar banget, ada pintar banget. Nah itu, ya, itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, enggak akan ada bisa yang mengatur kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Ai law sya'allahu, ya, yaitu seandainya Allah menghendaki la ja'alal bashar ala tabiatil malaikah. Allah bisa aja jadiin manusia sama seperti para malaikat. Bisa gak? Bisa. Gampang banget. Ya. Tuh. Manusia seperti malaikat. Kalau Allah punya mau bisa. Gampang. Ya. Tapi Allah nggak demikian. Kalau manusia dijadikan seperti malaikat, berarti manusia nggak punya apa? Nggak punya nafsu. Ya. Pak Rahman nggak punya bini. Kalau jadiin kayak malaikat. Ya. Nggak ada keturunannya. Ya, kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu, kan nggak dikasih, ya, karena bahaya. Ya, kalau para malaikat punya keturunan, yang paling enak malaikat Israel, ya, pilih-pilih dia untuk nyabut nyawanya, kan gitu. Ya, kalau Allah punya mau bisa aja, ya, manusia dijadikan seperti apa? Seperti para malaikat. La yatanaza'un, nggak pernah bertengkar, wala yaqtulun, nggak pernah saling bunuh membunuh, ya. Pernah para malaikat berantem? Enggak pernah. Malaikat, ya, munkar nakir sama-sama dia tugas dalam kubur. Kalau dia berebut, pernah nanya gitu, gue duluan nanya, loh jangan lu belakangan gitu. Enggak pernah. Ya, kenapa? Karena yang namanya para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, enggak pernah membangkang tuh para malaikat terhadap apa yang perintah Allah itu. Ya. Tapi manusia, apa yang terjadi? Lebih banyaknya membangkang. Tapi Allah nggak jadikan manusia seperti malaikat. Ya, makanya dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, kebaikan manusia itu tidak seperti malaikat yang selamanya baik. Karena manusia kadang baik, kadang tidak baik. Dan kejahatan manusia juga tidak seperti syaitan yang selamanya jahat. Ya, kalau lagi benar tuh manusia benar, kalau lagi geblok juga tuh manusia. Ya, itu. Walakinallaha hakimun, ya, yaf'alu ma fihi al-maslahah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, ya, melakukan apa-apa itu sesuai dengan apa? Kemaslahatan yang ada. Ya, kemaslahatan. Kita, Pak, dijadiin nih orang-orang semuanya, ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Ya. Itu. Ini kalau kita semua kaya orang Pancoran ya, Pak. Orang Pancoran semuanya jadi orang kaya, nggak ada ngaji kayak gini. Ya, yang dipenuhin apaan? Mall. Ya, banyak duit kan begitu. Ya, alhamdulillah Allah kasih kita tuh ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang miskin. Alhamdulillah jadi ada orang ngapain? Ngaji. Ya, kok semuanya kaya nih ngapain? Duit gue banyak. Pusing-pusing, ayo jalan-jalan aja, healing-healing. Kan gitu ya, jalan-jalan ke mall, apa tuh ke mall, mau beli apa ada. Kenapa? Banyak duit, tapi kan nggak demikian. Ya, sengaja Allah kadakan ekonomi kita masing-masing di antara kita adalah saling berbeda. Ya, tapi yakin Allah sudah katakan, ya, walaqad qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi itu, ya, rezeki kalian wahai para manusia
ya, fil hayati dunia, untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Ya, jadi Allah memberikan rezeki itu berdasarkan apa? Kebutuhan yang kita perlukan, bukan berdasarkan kepuasan yang kita inginkan. Ya, jadi kalau kita ingin puas nggak bisa. Ya, kenapa manusia nggak akan puas? Ya, orang laki kawin satu pengen berapa? Pengen dua. Udah dua dia berhenti, nggak pengen kawin lagi, pengen tiga. Ya, udah tiga berhenti, nggak pengen kawin lagi, pengen berapa? Pengen empat. Udah empat berhenti, nggak pengen kawin lagi. Kalau ada boleh di Islam, pengen kawin yang kelima. Ya, tapi nggak bisa. Itu adalah batasan-batasan yang sudah Allah apa? Allah gariskan. Ya, itu. Baik. Dikit lagi. Wa kullu zalika, ya, an qada illa, semuanya itu terjadi berdasarkan kodok, ya, ketentuan. Jadi yang namanya kodok, Pak, itu nggak bisa dirubah. Ya, kodok itu adalah ketentuan Allah, nggak akan ada yang bisa merubah. Ya, tapi kalau kodar, takdir, ketentuan Allah, tapi masih bisa dirubah. Ya, apa yang bisa merubah takdir? Doa kita. Ya, tapi kalau kodok nggak bisa. Idza qadallahu, ada ketentuan Allah nih, nggak bisa udah. Ya, siapapun tuh orang sepintar apapun, sehebat apapun, nggak bisa merubah apa? Ketentuan qada Allah. Tapi kalau takdir bisa. Ya, ada takdir namanya takdir mubham. Ya, tuh takdir yang mubham, takdir yang nggak diketahui tapi pasti. Apa itu? Seperti mati, ya, jodoh, rezeki. Tuh takdir itu memang. Ya, kita kan udah tahu tuh. Allah udah catat kapan kita mati. Allah udah catat rezeki kita seperti apa. Allah udah catat siapa jodoh kita. Tapi tetap kita minta doa gak? Doa, minta sama Allah. Ya, biar panjang umur, rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, banyak, luas, berkah lagi. Ya, betul. Pengen keinginan manusia itu. Ya, pengen dapat apa? Pasangan hidup yang soleha, cantik, orang kaya, beragama. Ya, itu kan kecenderungan semua makhluk manusia itu. Ya, tapi kalau Allah berikan sesuatu menurut, ya, takdir Allah, jangan pernah kita menolak. Ya, kalau yang namanya kan orang kadang salah menempatkan antara takdir dan kodok. Ya, ada orang meninggal tabrakan, ya kan, tabrakan meninggal. Ya, tuh, jangan salahin bilang ah udah takdir emang dia matinya tabrakan. Ya, polisi nyelidikin orang tabrakan sampai mati kayak gini kenapa nih? Ya, dia ngebut, ya, dia ugal-ugalan, ya, nyetir sambil mabok, ya kan? Tuh, ini jangan salahkan ini takdir Allah, bukan. Ya, Allah sudah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan, ya, merubah nasib seseorang itu kecuali orang tersebut yang mau merubah nasibnya. Ya, kalau yang namanya takdir, contohnya nih Pak, yang namanya takdir nih, ya, kita naik motor, udah pelan banget, ada di sebelah kiri, ya, tahu-tahu diseruduk sama mobil truk mati, nih, itu namanya takdir tuh. Ya, itu udah bener banget. Ya, patuh kita pakai helm, pakai jaket, surat-surat lengkap semua. Ya, jalan pelan kita sama bini kita pelan. Seruduk sama truk mati kita berdua, itu namanya takdir. Ya, tuh. Tapi kalau mati tabrakan lantaran kecerobohan seseorang itu bukan takdir namanya. Apa? Tuh, mati itu apa? Suatu yang pasti, tapi musababnya apa? Ya, karena dia ceroboh dalam mengendarai kendaraan. Tuh, ya. Jadi jangan salah menempatkan apa-apa dibilang takdir takdir. Ya, udahlah, memang Allah sudah takdirkan saya jadi orang miskin kayak gini. Ya, udahlah, memang Allah sudah takdirkan saya jadi orang bodoh kayak gini. Nggak bisa. Ya, itu semua bisa dirubah oleh siapa? Oleh diri kita sendiri dengan kita apa? Berikhtiar dan kita berdoa, ya. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita akan lanjutkan, ya, pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan satu ayat kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadi suatu motivasi ataupun menjadi suatu pelajaran buat kita bahwasanya ketika Allah telah menunjukkan bukti argumen yang sangat kuat, maka kita harus yakini. Ya, sesuatu yang datang dari Allah meskipun bertentangan dengan akal kita wajib kita ikutin. Ya, sesuatu yang datang dari akal kita
benar, tapi bertentangan dengan hukum Allah, wajib kita apain? Kita tinggalin. Ya, jadi bukan akal yang menjadi parameter kita terima atau tidaknya. Ya, yang kita terima berdasarkan apa? Akidah kita ini, iman kita ini nerima atau enggaknya. Ya, kalau iman kita nerima, ya wajib kita apain? Kita ikutin. Kalau iman kita bertentangan atau kita menolak, jangan, bahkan wajib kita apain? Kita tinggalin. Ya, baik, saya kira cukup sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Silakan kalau mau tanya.